Di depan gue sekarang ini adalah Pentablade Huion HS611 dari Huion, yang menurut gue punya keunikan tersendiri dibandingkan Pentablade di kelasnya. Di video kali ini kita akan bahas tentang Pentablade Huion HS611 ini biar bisa jadi rujukan kamu. Apakah Pentablade ini layak kamu pinang atau tidak? You gotta just draw. Halo para seniman digital, nama gue Kenji dan selamat datang di channel Nomad Ranger. Di channel ini kita banyak bahas seputar dunia digital art, review gadget-gadget dan teknologi-teknologi pendukungnya, dan terkadang kita juga bikin tutorial-tutorial loh. Jadi jika channel ini cocok untuk kamu, jangan lupa segera subscribe dan like video ini. Pastikan juga kamu tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya kamu paling tahu duluan tentang video-video terbaru dari kita. Mengapa Huion HS611? Jadi gini, terakhir kali gue menggambar secara profesional itu sekitar tahun 2010-an, dan itu sudah lama banget. Jadi tangan gue sudah pada kaku ya. Beberapa tahun lalu gue sempat pakai iPad Pro. Cuma soal itu nanti kita akan bahas kemudian. Nah, nggak lama kemarin, gue kepikiran kembali lagi drawing atau menggambar. Jadi setelah gue browsing dan gue timbang-timbang, akhirnya pilihan gue jatuh ke Huion HS611 ini. Gue kasih tahu alasannya. Yang pertama adalah ukuran dan portabilitas. Pentablade Huion HS611 ini masuk dalam kategori Pentablade medium ya. Artinya ukurannya juga tidak terlalu kecil sehingga kalian harus sering-sering zoom. Juga ukurannya nggak terlalu besar sehingga nggak makan tempat di meja atau bahkan di tas pada saat kalian bawa mobile. Dengan luas area gambar sekitar 25 x 15 cm-an, menurut gue ukurannya ini sudah pas banget untuk sebuah Pentablade. Sebagai perbandingan, ini ukurannya dibandingkan dengan MacBook Air. Hampir sama kan? Dan kalau disandingkan dengan MacBook 12 inci Retina, ukuran si Huion HS611 ini memang terlihat lebih besar. Alasan yang kedua adalah value for money. Sekarang gue mau bahas tentang kenapa gue pilih ini ketimbang iPad Pro. Seperti yang tadi gue bilang, sebelumnya gue pernah pakai iPad Pro. Saat itu pikiran gue, semakin canggih sebuah device atau sebuah gadget, maka kreativitas gue juga akan terpacu untuk lebih kreatif. Ternyata pikiran gue salah. Yang gue lupa saat itu adalah digital drawing atau menggambar digital merupakan satu dari banyak fitur di iPad Pro. Selain untuk digital drawing, iPad Pro juga bisa kalian gunakan untuk browsing, social media, media consumption, membaca buku digital, bahkan bermain game. Kebanyakan waktu gue itu akhirnya tersita untuk fitur-fitur yang lain tersebut, bukan akhirnya digital drawing yang gue fokusin. Emang sih ini salah gue. Sehingga saat ini gue berpikir untuk mencari sebuah device atau sebuah tools yang benar-benar bisa bantu gue fokus dalam digital drawing. Maka pilihan gue jatuh ke Pentablade ini, Huion HS611. Ditambah lagi gue udah punya laptop, sehingga fungsi iPad Pro itu jadi overlapping atau bertumpuk dengan fungsi laptop gua. Sehingga gue butuh alat gambar yang fungsinya memang hanya untuk menggambar sehingga gue bisa jadi lebih fokus. Plus harganya juga cukup terjangkau. Pentablade Huion HS611 ini dibanderol pada saat gue beli itu sekitar 800 ribuan ya. Seperti biasa, link pembeliannya gue sertakan juga di kolom deskripsi. So, Huion HS611 ini keluar dalam 3 warna ya. Warna Space Gray, kemudian warna navy blue yang gua beli sekarang ini, serta warna merah ke oren-orenan. Tadinya gue mau beli yang warna merah karena gue sedikit penasaran. Berdasarkan review-review dari luar, warna merahnya ini jauh lebih indah dibandingkan saat kita melihatnya di foto atau bahkan di video sekalipun. Di dalam kotak pembeliannya, kalian akan mendapatkan sebuah Pentablade Huion HS611 itu sendiri, lalu sebuah drawing pen yang uniknya sudah baterai free alias sudah nggak perlu dicas-cas lagi. Drawing pennya memiliki 8192 level tekanan, dan yang paling gue suka adalah pennya yang sudah support tilt atau kemiringan hingga 60 derajat. Jadi kalian bisa menggambar secara natural pada tingkat kemiringan yang bikin kamu nyaman. Ada 2 buah tombol pada penanya yang kalian bisa custom atau atur fungsinya sesuai kebutuhan kalian. Lalu kalian akan mendapatkan sebuah dudukan pena yang di dalamnya terdapat 8 buah nib atau ujung pena cadangan. Dudukan penanya bisa digunakan untuk meletakkan pen baik secara vertikal maupun horizontal. Kabel USB yang disertakan adalah kabel USB Type-C dan Type-A di ujung satunya. Panjang kabelnya sekitar 1,8 meter, jadi lumayan panjang juga sih. Nah, ini yang unik. Kita juga mendapatkan sebuah adaptor USB Type-A ke Type-C. Fungsinya untuk apa? Ternyata Huion HS611 ini sudah support Android versi 7 ke atas. Artinya, kalian bisa menggunakan Pentablade Huion HS611 ini untuk menggambar di smartphone Android kalian. Kemudian selebihnya hanya beberapa buku manual dan kartu garansi. Materialnya terbuat dari full plastik. Ya iyalah, harganya cuma segini. Tapi meskipun terbuat dari plastik, build quality-nya solid menurut gua. Dengan aksen bintik-bintik putih di sekujur bodinya dan memiliki finishing yang matte,
bikin Huion HS611 ini terlihat dan terasa modern. Beratnya juga ringan dan nyaman banget di tangan gua, jadi nggak banyak nambah beban kalau gua bawa mobile di tas gua. Di bagian kirinya terdapat 10 buah tombol yang bisa kamu ubah fungsinya sesuai dengan kebutuhan kamu. Di bagian tengahnya sini ada sebuah LED yang entah lo bisa lihat atau enggak ya, yang terang redupnya bergantung dari jarak drawing pen dengan si tablet. Di bagian atasnya terdapat area yang uniknya merupakan touchpad dan bukan tombol. Di bagian kirinya merupakan touchpad yang bisa kamu fungsikan untuk zoom, scroll, atau bahkan mengatur ukuran brush. Di bagian kanan atasnya ada touchpad untuk mengatur audio. Menurut gua sih ini fitur yang gua nggak pernah kepikiran apalagi berharap ada. Tapi pas ada, gue jadi sadar betapa butuhnya gue sama fitur ini. Jadi terasa nyaman banget saat kita lagi butuh akses cepat fungsi-fungsi ini tanpa perlu banyak pergerakan tangan. Untuk kompatibilitasnya, Huion HS611 ini kompatibel untuk sistem operasi macOS, Windows, dan Android ya. Dengan banyaknya pilihan platform yang disupport ini, bikin betah para artis dalam memilih sistem operasi yang paling nyaman buat kerja. Untuk menghubungkan Huion HS611 ini ke laptop, kalian tinggal colokkan kabel yang disertakan ke laptop kalian. Jika sudah, kalian bisa download software pendukung. Link download softwarenya gua sertakan juga di kolom deskripsi. Setelah kalian install, kalian sudah bisa gunakan pen tabletnya dan kalian bisa atur fungsi tombol-tombol sesuai selera kalian. Kalian juga bisa tes dan atur tingkat sensitivitas pennya. Untuk Android, kalian nggak perlu lagi download software apapun. Cukup colok, pen tablet ini sudah bisa kalian gunakan menggambar. Nah, sekarang kita bahas soal drawing experience-nya. Selama gua pakai pen tablet Huion HS611 ini sudah sekitar 1 bulan sebelum video review ini gua buat, pen tablet ini menurut gua sangat responsif dan akurat. Nyaris gue nggak nemuin lag sama sekali. Oh iya, jika kalian memiliki lebih dari satu monitor, di software bawaannya kalian bisa memilih di monitor yang mana pen tablet ini bekerja. Kalian bisa memilih salah satu monitor atau bahkan di keduanya. Maka pennya akan bisa digunakan di seluruh monitor tersebut. Balik lagi ke drawing experience-nya. Pressure sensitivity pennya menurut gue pribadi juga bagus banget. Gue bisa menggambar secara presisi dan detail. Tilt supportnya juga bikin nyaman saat gue gunakan. Jadi gue bisa kontrol posisi pen yang menurut gue paling nyaman. Di sini gue pakai aplikasi Krita. Aplikasi gambar ini gratis dan tersedia untuk banyak platform sistem operasi. Kapan-kapan gue akan coba bikin tutorial Krita ini. Gimana menurut kalian? Kalau setuju, tinggalkan komentar aja di bawah ya. So, kesimpulannya, gue nggak nyesel sama sekali membeli pen tablet Huion HS611 ini. Dan gue sangat merekomendasikan kalian untuk coba dan pakai ini. Pen tablet ini menurut gue cocok banget digunakan untuk para pemula atau bahkan para profesional sekalipun. Huion HS611 ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, ukurannya pas, fiturnya juga berlimpah, dan memiliki performa yang cukup impresif. Jadi intinya, tidak ada tools secanggih apapun yang bisa bikin kita langsung mahir menggambar. Jadi mulai menggambar sekarang juga. Sekian video review kita kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah jika kalian memiliki pertanyaan atau ada ide-ide kira-kira video apa lagi yang kalian ingin kita bikin. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk tetap kreatif.